Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Mr. Nyeleneh. Pernah enggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sekarang makin banyak lulusan sarjana, tapi banyak yang akhirnya menganggur? Atau kalau sudah kerja pun bidangnya nggak nyambung sama apa yang dipelajari di kampus? Rasanya ilmunya jadi nggak relevan sama dunia kerja nyata. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas mengapa hal ini bisa terjadi, apa akar masalahnya. Dan kita lihat juga bukti nyata dari tokoh-tokoh dunia yang membuktikan bahwa kesuksesan enggak selalu diukur dari seberapa tebal ijazah atau berapa lama duduk di bangku kuliah. Mari kita analisa satu persatu. Bagian 1, penyebab utama sarjana menjadi tidak relevan. Pertama-tama, mari kita bedah inti permasalahannya. Kenapa lulusan sarjana sering terasa mangkrak atau ilmunya nggak cocok dengan kebutuhan dunia luar? 1. Tujuan kuliah hanya mengejar gelar, bukan ilmu. Banyak orang masuk perguruan tinggi tujuannya cuma satu. Ingin dipanggil sarjana, punya gelar di belakang nama, dan dianggap punya status sosial. Bukan untuk benar-benar memahami, menguasai, dan mengamalkan ilmunya. Kalau dasarnya cuma kejar selembar kertas ijazah, ya proses belajarnya pun jadi sekadar formalitas. Ilmu hanya diterima secara informatif dan sekadar menyalin. Inilah masalah terbesarnya. Ilmu yang didapat cuma sebatas masuk ke telinga, ditulis di kertas, lalu dihafal sebentar buat ujian. Setelah lulus, ilmunya pun hilang atau hanya sebatas teori di kepala. Tidak dipahami maknanya, apalagi dikembangkan. Analoginya, bayangkan ilmu yang diajarkan di kampus itu ibarat pondasi bangunan dan sistem dasar. Kampus hanya mengajarkan bagaimana cara membuat pondasi yang kokoh, apa bahan dasarnya, dan aturan dasarnya. Tapi untuk membangun rumahnya sendiri, menentukan bentuknya, modelnya, menghiasnya agar indah dan nyaman untuk zaman sekarang, itu tugas kita masing-masing. Kalau kita cuma hafal cara bikin pondasi tapi nggak mau belajar membangunnya, ya jadinya kita cuma punya pondasi kosong. Sementara dunia terus berubah, tren dan kebutuhan terus berkembang. Ilmu yang diam saja tanpa dikembangkan pasti akan tertinggal dan terasa tidak relevan. Jadi kesimpulan dasarnya, kampus memberi kita alat dan konsep dasarnya. Tapi kitalah yang harus memodifikasi dan mengembangkannya agar cocok dengan tantangan zaman yang terus bergerak cepat. Bagian 2. Contoh nyata, mereka tidak terikat durasi kuliah. Sekarang kita lihat bukti nyata dari tokoh dunia yang membuktikan bahwa ukuran keberhasilan bukanlah seberapa lama duduk di kampus, tapi seberapa cepat dan tepat kita menangkap ilmu serta menerapkannya. Contoh pertama, Mark Zuckerberg. Sejarah singkat. Mark Zuckerberg mendaftar kuliah di Universitas Harvard, salah satu kampus paling bergengsi di dunia, jurusan psikologi dan ilmu komputer. Ia hanya kuliah selama sekitar 2 tahun, lalu memutuskan untuk berhenti. Apa alasannya? Baginya, waktu 2 tahun itu sudah cukup untuk memahami konsep dasar pemrograman, jaringan sosial, dan cara berpikir logis. Ia merasa kalau terus bertahan di kampus, justru akan membuang waktu dan biaya untuk hal yang sudah ia pahami. Hasilnya, ia mendirikan Facebook yang kini berkembang menjadi Meta Platforms. Di bawah naungan Meta, ada juga WhatsApp, Instagram, Messenger, dan teknologi kecerdasan buatan yang terus berkembang. Ia tidak butuh gelar sarjana untuk memimpin ribuan karyawan, termasuk para ahli dan sarjana lulusan terbaik dunia. Ilmu yang ia dapatkan tidak hanya dihafal, tapi langsung dikembangkan, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh kedua, Larry Page. Sejarah singkat. Larry Page adalah pendiri bersama Google. Ia awalnya menempuh pendidikan tinggi, bahkan sempat melanjutkan ke jenjang pascasarjana di Universitas Stanford. Namun, ia memutuskan untuk berhenti sebelum menyelesaikan gelar doktornya. Apa alasannya? Saat itu ia sudah menemukan konsep dasar mesin pencari yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan yang ada saat itu. Baginya, melanjutkan kuliah hanya untuk mendapatkan gelar doktor tidak lagi memiliki manfaat nyata dibandingkan langsung mengembangkan idenya menjadi produk yang bisa dipakai dunia. Hasilnya, bersama Sergey Brin, ia mendirikan Google yang kini menjadi raksasa teknologi. Induk perusahaannya bernama Alphabet Inc., yang membawahi berbagai layanan seperti Google Search, YouTube, Google Maps, Android, hingga proyek-proyek teknologi masa depan. Ia membuktikan bahwa tujuan utama belajar adalah untuk menguasai, bukan sekadar mendapatkan pengakuan lewat gelar. Contoh ketiga, Steve Jobs. Secara singkat, Steve Jobs bahkan lebih singkat lagi.
Ia hanya duduk di bangku kuliah selama 6 bulan saja di Reed College, lalu memutuskan keluar. Bahkan setelah keluar, ia tetap mengikuti kelas-kelas yang menurutnya berguna secara sukarela tanpa membayar biaya kuliah. Filosofinya, ia berkata, "Saya tidak mau menghabiskan uang orang tua saya untuk belajar hal yang tidak saya butuhkan." Baginya, waktu itu lebih berharga untuk mengeksplorasi hal yang benar-benar ia minati dan butuhkan untuk mengembangkan bakatnya. Hasilnya, ia mendirikan Apple, perusahaan yang mengubah cara dunia menggunakan komputer, musik, dan telepon genggam. Tanpa gelar sarjana apapun, ia menjadi pemimpin yang mengatur arah ribuan tenaga ahli bergelar tinggi. Baginya, ilmu itu diukur dari manfaatnya, bukan dari seberapa lama dipelajari di dalam kelas. Bagian 3, analisis dan tujuan sebenarnya belajar. Dari ketiga contoh ini, apa pesan utamanya? Salah kaprah. Banyak orang mengira kuliah itu wajib sampai 4 tahun demi gelar. Kalau tidak lulus, dianggap gagal. Tujuan sebenarnya, kuliah atau belajar itu untuk mendapatkan pengetahuan dasar, cara berpikir yang sistematis, dan kemampuan memecahkan masalah. Kalau sudah merasa ilmunya cukup untuk melangkah ke dunia nyata, mengapa harus memaksakan bertahan hanya demi memenuhi syarat administrasi? Mereka tidak butuh validasi atau pengakuan dari universitas lewat selembar ijazah. Mereka membuktikan kemampuan lewat karya dan hasil nyata. Inilah yang membuat ilmu mereka tetap relevan dan selalu dibutuhkan. Karena terus dikembangkan, bukan hanya disimpan di kepala. Penutup dan kesimpulan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Kenapa banyak sarjana terasa ilmunya tidak relevan? Jawabannya sederhana, karena mereka hanya belajar untuk lulus dan dapat gelar, bukan untuk menguasai dan mengembangkan ilmunya. Ilmu itu ibarat air. Kalau hanya ditampung diam saja, lama-lama jadi keruh dan tidak berguna. Tapi kalau terus dialirkan, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan, ia akan tetap segar dan bermanfaat selamanya. Ingat analogi tadi, kampus hanya memberi pondasi. Kitalah yang bertugas membangun rumahnya. Jangan berhenti hanya sampai selesai membuat pondasi, tapi bangunlah karya yang nyata. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah ijazah masih menjadi syarat utama kesuksesan di zaman sekarang? Silakan tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Kalau penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol suka. Bagikan ke teman-teman yang lain, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik dan nyeleneh lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.